Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai investasi di emas ya. Jadi kalau kita ketahui saat ini sedang liburan ya untuk Idul Fitri, eh, Hari Raya Idul Fitri, kalau nggak salah ditetapkan hari Sabtu ya, besok ya. Jadi ini masih suasana liburan. Saya akan bahas mengenai investasi di emas. Kenapa kok saya bahas emas ya? Karena akhir-akhir ini 1 minggu terakhir dia emas turun ya. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir itu emas turunnya kurang lebih sudah 11% ya di bulan Maret ini ya. Jadi kira-kira gimana ke depannya Pak Sunar? Apakah yang sudah punya emas jual dulu atau gimana? Terus yang belum punya apakah sudah saatnya buy ya seperti itu. Jadi kenapa saya bahas? Karena di tengah ketidakpastian ya, ini suasana perang ya sehingga harga minyak dunia naik ya. Ada yang menakut-nakutin US dollar terhadap rupiah itu kursnya bakalan ke 22.000 ya. Kata salah satu em, pengamat ekonomi ya. Kalau kita nonton YouTube ya. Seperti itu ya. Kira-kira bagaimana ya. Jadi biasanya saya bahas mengenai saham, tapi kali ini saya bahas mengenai emas karena untuk diversifikasi ya. Terus terang aja saya bukan em, ahli ekonomi bukan ya. Cuman saya rajin membaca ya, juga rajin bertanya kepada AI ya. Kalau misalnya saya kurang paham terhadap suatu topik gitu ya. Jadi kenapa saya konsultasikan ke AI? Karena AI itu dia ada reasoningnya, jadi kasih jawaban itu berdasarkan faktanya. Saya juga cari informasinya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi eh, kita akan bahas dulu mengenai emas. Jadi kenapa saya tertarik bahas emas ya? Karena dia kalau kita lihat terakhir ini ya, ini grafiknya XAU USD ya, yang mana ini grafiknya harga emas ya terhadap US dollar. Jadi kalau di Trading View itu XAU USD ya. Nah itu kalau kita lihat ini dalam 1 minggu terakhir ya, pada saat liburan itu tiba-tiba dia drop turun dalam ya, nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari bulan Maret ini sudah dropnya sekitar 11 persenan ya. Apakah sudah saatnya untuk buy? Di sini sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk acuan support resistennya ya. Jadi mulai dari bawah di sini kalau kita perhatikan ya, mulai dari 2025 ketika dia konsolidasi sejak dari all time high sebelumnya di April ya 2025 dia konsolidasi sideways lama, kemudian dia breakout di sekitar awal September, terus dia rally. Kemudian dia pullback, ini dia pullbacknya di area sekitar 3.800. Kemudian dia breakout lagi dari area swing high sebelumnya di area 4.380. Ya sempat konsolidasi ya, testing area resistennya pullback. Nah kemudian dia yang menarik Januari awal 2026 ya, dia rally tinggi ya. Kemudian sempat drop karena ada berita mengenai penunjukan Kevin Walsh ya sebagai gantinya Paul ya seperti itu ke depannya. Jadi itu diasumsikan dia akan cartridge ya karena dipilih oleh Trump ya seperti itu ya. Karena Trump sendiri inginnya cartridge tapi Paul dia agak tidak menurutin ya seperti itu ya agak bandel lah istilahnya ya, terhadap Trump maunya Trump ya jadi marketnya merespon ya. Nah yang terakhir ini kenapa kok turun ya sebabnya sih macam-macam ya bisa saja karena kekhawatiran inflasi akan naik ya kemudian harga emas hitam ya atau minyak dunia ya dia naik gara-gara ketegangan perang dan di Selat Hormuz ya. Nah, sehingga membuat harga minyak hitam oil oil ya crude oil itu dia naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk Brent crude oil ya dia sempat akan testing resistennya lagi di 120 ya. Jadi ini ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Em, Kalau misalnya ketegangannya masih terus berlanjut ya bisa aja ke 200 ya seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa aja pullback lagi ya seperti itu kalau misalnya ketegangan sudah mereda ya seperti itu. Nah, mungkin seperti ini juga merasa kita khawatir ya ke depannya bagaimana Pak Sunar ekonomi Indonesia apakah kuat bertahan terhadap minyak dunia yang naik terus ya. Memang kebijakan pemerintah terakhir akan menerapkan WFH 1 hari ya dalam seminggu ya. Jadi dikurangi 1 hari penghematan BBM ya, ya seperti itu ya. Tapi itu sih kalau saya rasa tidak istilahnya tidak mengurangi dampaknya terlalu signifikan lah. Mungkin hanya menghemat aja seperti itu ya. Eh, supaya kuotanya lebih panjang daripada 20 hari. Kalau misalnya dia tambah naik terus ya seperti itu. Nah,
apakah beli emas ya? Ya, nanti kita akan bahas ya. Tapi di sini konteksnya saya bahas dulu mengenai emas ya. Eh, apakah beli oil ya, crude oil ya seperti itu ya. Nah, kalau emas ini saya sudah infokan di grup Telegram saya Merdeka Financial ya. Yang mau join silakan. Eh, mulai dari awal Januari 2025 sebenarnya saya kalau bilang diversifikasi emas ya saya bilang ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita eh, beli emas ya itu tujuannya macam-macam. Mungkin untuk trading ya, buy low sell high atau untuk investasi ya. Ya, tapi kalau pembelian emas, saya itu melihatnya sebagai hedging ya. Hedging itu artinya lindung nilai. Jadi kalau kita lihat harga emas itu kan dia di-peg ke USD ya, USD kan. Nah, ya USD itu kan fiat currency ya. Nah, memang kita belinya pakai mata uang rupiah ya, karena kita kan orang Indonesia kan mata pencarian kita kan dari rupiah ya, tepatnya ya, atau bisnis kita dari rupiah kebanyakan ya. Nah, kalau kita lihat kurs USD terhadap rupiah ini naik terus, jadi eh, mungkin ada baiknya Anda mempertimbangkan untuk diversifikasi. Jadi jangan taruh semuanya dalam mata uang rupiah ya, bisa juga mata uang US dollar dan di grup Merdeka Financial ya, Telegram linknya ada di video deskripsi bawah ini itu sudah saya bahas eh, mengenai obligasi Indon atau Indois. Ini sebelumnya saya sudah pernah buat videonya juga. Jadi sayangnya ya mata uang tercinta kita rupiah itu jarang menguat ya. Jadi kalau kita lihat di sini grafiknya turun itu menguat ya. Kalau naik dia mata uang rupiah melemah. Ini jarang menguat. Walaupun dia menguat itu sementara. Kemudian dia lama lagi dia melemah lagi naik lagi ya seperti itu. Ini sudah beri beberapa tahun ya ini. Nah, sebabnya sih macam-macam ya seperti itu. Mungkin salah satu faktornya adalah daya saing kita itu masih lemah ya. Jadi kalau rupiahnya itu terlalu kuat terhadap US dollar, mungkin kemungkinan daya saing ekspor kita akan em, kalah jauh ya dengan negara-negara yang lainnya. Ya. Kalau kita lihat pelemahan rupiah ini cukup mengkhawatirkan ya dibandingkan dengan negara-negara lainnya di satu kawasan ya, termasuk yang paling lemah kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Ya masih kalah dengan Malaysia lah. Jadi eh, perlu diversifikasi ya, terutama em, US dollar atau emas atau aset lainnya, nah, atau silver ya. Nanti kita akan bahas untuk investasinya. Nah, di sini untuk investasi emas itu kita macam-macam bentuknya ya. Em, bisa beli langsung fisiknya. Jadi kalau Anda ke websitenya Logam Mulia ya, punya Antam, Anda bisa pilih butiknya, kemudian mau beli di mana, nanti ambil di mana itu ya. Dia Anda bisa beli online, ini harganya ya seperti itu ya. Ini kalau beli fisiknya atau Anda beli digital pakai emas digital ya, pakai Pegadaian ya bisa Pegadaian Syariah juga atau pakai Treasury atau yang lain-lainnya sih. Jadi banyak ya platformnya ya seperti itu. Eh, atau pakai ETF. Nah, kalau pakai ETF saya sukanya eh, brokernya yang luar negeri. Ya, memang ada broker dari yang sudah terlisensi ya di Indonesia lewat Bapepti ya itu ada GoTrade Indonesia dan Peluang. Anda bisa beli ETF-nya di sana. Untuk emas itu ada beberapa yang belum tersedia untuk kodenya itu ETF-nya GDX ya. Itu yang banyak tersedia ya. Kalau yang nggak ada itu kebanyakan GLD. Kalau Peluang sekarang sudah ada GLD ya, jadi bisa langsung ETF-nya yang base-nya itu physical gold ya seperti itu ya. Kalau GDX kan penambang emasnya ya, seperti itu ya. Atau pakai IAU ya. Kalau saya suka pakai IAU ya seperti itu. Karena saya bisa pakai strategi option ya seperti itu. Nah, kalau brokernya saya suka yang broker luar negeri. Kenapa? Karena dia fleksibel. Kita bisa jualan option. Jadi selain beli option, kita juga bisa jualan option untuk jualan premiumnya. Ya. Jadi saya pakai brokernya pakai yang Singapura itu nama brokernya Mumu ya. MOO.com terus garis miring SG. Ini dia cabangnya banyak ya. Ada yang dari US, Malaysia, Singapura. Tapi saya buka yang Singapura ya. Karena paling dekat dengan Indonesia. Dia sudah terregulasi dengan regulator MAS. Tapi dia belum terregulasi secara lokal Indonesia ya. Bapepti belum ya. Jadi memang boleh dikatakan brokernya ilegal karena dia nggak ada legalitas di Indonesia. Tetapi bukan berarti investasinya dalam bentuk investasi ilegal ya.
Karena prinsipnya seperti ini ya, kalau kita belajar mengenai hukum ya, seperti yang mungkin kalian pernah bahas atau mungkin kalian pernah dengar ya pembahasan mengenai hukum waktu em, Profesor Mahfud ya, itu di DPR kalau nggak salah ya, dia pernah bilang sesuatu yang em, belum dilarang oleh undang-undang ya, itu sebenarnya boleh ya seperti itu ya. Eh, nah, seperti itu. Jadi apakah ada larangan secara pasti tertera di undang-undang bahwa kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh investasi di luar negeri? Nggak ada kan? Ya, jadi bukan berarti ilegal ya kalau kita investasi di luar negeri. Memang brokernya mungkin ilegal karena belum ada regulasi dari Indonesia. Tapi bukan berarti, wah itu brokernya abal-abal. Enggak, karena ini brokernya sudah terregulasi di eh, regulatornya Singapura yaitu MAS ya, Monetary Authority of Singapore. Ya, jadi aman lah relatifnya ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti 100% ya, karena ada juga broker yang sebelumnya terregulasi, cuman akhirnya terbukti ada penyelewengan atau penyimpangan ya seperti itu. Bahkan di Indonesia juga ada terjadi juga kan ya seperti itu ya, sudah ada lisensi, tapi akhirnya ada penyelewengan sehingga akhirnya dicabut lisensinya. Ya, seperti itu. Tapi sejauh ini untuk Mumu ini nggak ada masalah sih ya. Jadi bukan berarti em, saya nggak suka broker lokal Indonesia nggak, karena yang lokal itu belum bisa jualan premium untuk option ya. Memang hanya bisa buy call-nya aja atau buy put-nya aja. Atau yang terakhir peluang dia sudah bisa jualan cover call. Jadi nanti kita akan bahas mengenai cover call ya. Sekilas ya. Option nanti ada edukasinya juga. Nanti saya umumkan di grup juga ya. Um, jadi Anda bisa join untuk grupnya ini, brokernya Mumu ini saya ada bikin grup khusus ya untuk Telegram. Anda bisa join ya kalau mau diversifikasi asetnya. Nah, untuk broker Mumu ini saya sukanya um, dia itu um, bentar ya. Saya ganti dulu untuk screenshot screennya. Nah, saya masih cari dia ke bawah nih ya. Belum ada ya, sebentar. Sebentar ya, saya coba start ulang. Tunggu proses login dulu ya. Ini saya sharekan screen-nya. Nah, saya sukanya untuk yang broker Mumu ini dia kita bisa diversifikasi aset ke banyak macam ya seperti itu ya. Jadi bukan hanya kepada satu aset aja ya seperti itu ya. Sebentar. Ini saya bingung kok. Screen-nya nggak kelihatan. Eh, Harusnya kelihatan ya. Window-nya nggak kelihatan. Sebentar. Sebentar ya. Anyway, saya coba ke screen-nya aja ya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ya. Ini sudah saya share-kan untuk screen-nya ini ya. Nah ini application videonya sudah muncul tadi nggak muncul kenapa nggak tahu. Nah kalau kita lihat di sini marketnya untuk broker Mumu ini dia macam-macam ya. Kita bisa investasi di US, Singapura, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Kanada, Australia. Jadi macam-macam asetnya bisa berupa bond ya, obligasi ya, baik itu pemerintah, government bond atau swasta ya, corporate bond. Nah, bisa juga ETF, bisa juga fund. Fund itu reksadana ya. ETF itu reksadana yang diperdagangkan secara real time ya ETF ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ETF kita bisa pilih di US, Hong Kong dan lain-lain ya. Terus kita bisa pilih berdasarkan temanya juga ya, energi, bioteknologi, segala dan macam-macam ya. Eh,
oil juga ada di sini. Terus emas, silver juga ada ya seperti itu ya. Jadi em, macam-macam banyak ya seperti itu ya. Nanti akan ada edukasi khusus ya mengenai diversifikasi aset ya. Kalau Anda mau bingung investasi di mana, mungkin saya ada bahas beberapa ETF yang cukup menarik ya, atau reksadana ya, yang Anda bisa pakai ya untuk investasi. Nah, di sini saya tunjukkan untuk emas ya. Saya sukanya pakai IAU. Sebenarnya untuk emas itu paling enak sih pakai GLD, tapi karena em, GLD ini dia harganya 426 per share ya. Jadi kalau dibuat auctionnya itu modalnya banyak. Jadi saya lebih suka pakai IAU. Nah, IAU ini dia hold physical gold ya. Jadi salah satu strategi yang saya punya ya, saya tunjukkan ya screenshotnya. Saya pakai strategi option namanya collar ya. Jadi em, bentar saya coba sharekan dulu screennya di sini. Nah, ini salah satu strategi yang saya pakai ya, itu collar ya, COLLAR. Ya. Jadi saya beli 100 share dari ETF-nya IAU. Nah, ini saya belinya 12 Februari 2026. Waktu saya beli di harganya di harga 95 ya. Uh, Sekarang harganya turun drastis ya. Jadi kesempatan kalau yang belum punya mungkin bisa beli di harga murah. Ya kalau minat ya seperti itu. Tapi Anda bisa belinya bertahap juga ya. Jadi nggak harus langsung ya. Kalau mau ya dollar cost averaging aja karena masih dalam tahap koreksi ya seperti itu ya. Jadi jangan tangkap bisa jatuh juga ya. Cuman saya ceritakan aja perjalanan investasi saya. Nah, saya belinya 95 jadi totalnya 9.500 US dollar ditambah fee-nya 9.501,29. Nah, untuk melindungi investasi saya beli put option-nya yang expiration date-nya 21 Januari 2028 di harga 85. Jadi kalau IAU-nya ini IAU-nya dia turun di banyak harga 85 ya per share-nya ya. Saya punya hak untuk menjual di harga 85 karena saya beli asuransinya by put-nya ya. Jadi kalau saya hold put optionnya, I have the right to sell at the strike price ya. Berarti strike price-nya 85. Itu untuk melindungi keuntungan saya dan di um, Wall Street itu there is no free fund, there is no free money ya. Jadi saya beli asuransinya 611 totalnya ya. Itu satu kontrak sama. Jadi total belinya modalnya 10.112. Kalau dihitung BP-nya per share-nya 101,13. Nah, untuk menutup modalnya ini ya, karena saya beli asuransi yang nggak ada yang gratis, saya juga jualan asuransi. Jadi saya juga bisa jualan cover call ya. Jadi istilahnya nanti strateginya collar ya. Dari cover call kalau ada protective put itu namanya collar. Kalau yang nggak mudeng, Pak Sunar ngomong apa sih itu? Ya nanti ada edukasinya mengenai option. Jadi lindungi keuntungan saya sambil jualan asuransi juga. Jualan cover call di atas harga tertentu ya. Umumnya di atas harga BP-nya. Nah, ini saya hitungkan turun-turun terus. BP-nya turun terus ya, karena ada pendapatan income-nya sejauh ini income-nya sudah sekitar 238 ya. Itu selama kurang lebih sampai, kalau sampai hitungannya expiration date terakhir 10 April nanti kurang lebih sekitar 57 hari ya. Ya, ini saya sejak nanti expiration date-nya ya, itu masih ada 700, totalnya 708 hari ya sejak pembukaan 12 Februari, jadi kurang lebih masih ada 650 harian ya seperti itu. Saya terproteksi oleh putnya ya. Nah, ini memang harganya turun tapi saya nggak khawatir karena saya sudah beli asuransinya di harga 85. Jadi walaupun nanti turun terus ya, saya nggak mengharapkan ya, nggak mendoakan juga. Ya mudah-mudahan naik ya. Eh, Nanti kalau dia turun ya saya terproteksi di harga 85. Jadi ketika menjelang expiration date, kalau saya putuskan saya mau exercise put saya ya saya bisa jual di harga 85 regardless harganya di harga berapa. Tapi kalau misalnya harganya di atas 85 ya saya nggak perlu pakai asuransinya. Mungkin asuransinya bisa saya jual ya, tapi harganya mungkin turun ya. Nggak sampai sama dengan harga yang saya beli karena premiumnya makin hari makin turun terus ya. Ya, seperti itu. Jadi itulah investasi emas saya ya. Ada juga emas digital di Pegadaian juga ada, tapi nggak banyak. Karena kalau kita bicara mengenai beli emas digital itu em, kita nggak dapat apa-apa ya, cuma dapatnya dari capital gain. Kecuali kalau emasnya didepositokan 1 tahun dapat 1% ya kalau di Pegadaian ya, atau di Treasury, ya. Kalau lebih satu persenan itu setahun ya dalam gramasinya. Seperti itu ya. Jadi eh,
seperti kata Warren Buffett ya, kalau kita investasi di emas itu dia nggak suka karena nggak berkembang ya. Tapi tujuannya untuk emas itu bukan sebagai investasi, sih saya memandangnya sebagai hedging aja, sebagai lindung nilai terhadap fiat currency. Fiat currency itu apa? Ya, mata uang yang dicetak berdasarkan istilahnya kosong ya. Hanya kepercayaan kepada government, pemerintah kalau uang kertas itu ada nilainya karena dijamin pemerintah ya seperti itu ya, istilahnya fiat currency. Nah, dan juga sekarang kan lagi musim debasement trade kan, ya karena pemerintah itu cetak uang terus sehingga nilainya makin lama tidak naik tapi turun ya, dimakan inflasi juga sama ya kan. Apalagi kalau kita lihat utangnya Amerika kan memprihatinkan ya, seperti itu ya. Jadi investasi saya di emas juga ada seperti itu ya. Nah, kalau mengenai kekhawatiran mengenai emas, kalau kita lihat di akhir 30 Januari 2026 itu Bank Sentral masih buy gold ya, walaupun menurun, menurun dan menurun ya. Jadi belum net sell ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini Indonesia lumayan ya, tiba-tiba dia muncul urutan keempat. Sebelumnya belum ada ya. Jadi di akhir Januari ini Indonesia ada net buy central banknya ya untuk gold ya. Nah yang jualan itu kebanyakan Rusia ya, kemudian Bulgaria juga, Kazakhstan ya. Jadi kebanyakan bank sentral banyak yang akumulasi gold ya seperti itu ya. Jadi emas ini memang jangka panjangnya masih bagus, tetapi ya saya bilang tetapi Anda juga harus hati-hati karena untuk seasonality-nya ya, ini saya bahas ya. Ini emas dia pernah sampai bearish, dia turun sampai 40% lebih ya. Bahkan kalau dihitung kumulatif bisa sekitar 45 persenan ya. 45% lebih ya. Dari tahun 2013 sampai tahun 2015 ya. Waktu itu kondisi ekonomi Amerika membaik ya, dan diperkalikan em, resesi lama ternyata nggak jadi ya. Malah ekonominya membaik ya. Sehingga emas turun ya seperti itu. Nah, koreksinya lumayan dalam. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, emas itu masih berjaya. Nah, tapi kalau kita lihat emas sekarang berbeda dengan dulu. Karena sejak China itu dia borong emas dan dia lepas US Treasury, jadi bank sentral lainnya juga em, banyak yang akumulasi emas ya seperti itu. Nah, jadi kalau Anda suka trading emas, Anda bisa trading GLD atau AEU atau GDX untuk penambang emasnya. Kalau yang suka emas hitam atau oil ya, crude oil, Anda bisa em, di di sini kalau di Mumu Anda bisa pakai em, ini ya sebentar, USO ya, USO kodenya ya. Ini untuk United States Oil ya. Jadi ini biasanya yang paling rame ya kalau misalnya trading yang berhubungan dengan minyak ya. Memang Anda bisa juga trading indeksnya, indeks sektor energi atau langsung di USO biasanya paling populer ya. Seperti itu ya. Selain di futuresnya. Nah ini kalau kita lihat memang emas itu kalau nggak ada ketegangan dunia ya dia kecenderungan sideways ya. Kalau nggak ada apa-apa dia malah bearish ya. Nah, nah ini terakhir karena ketegangan Iran ya di Venezuela dia sudah naik ya tapi nggak seberapa tinggi lah. Nah, nah dampak yang paling tinggi adalah Iran karena Selat Hormuz itu yang diblok ya sekarang yang menjadi masalah. Apakah ini bisa sampai 200 ya mungkin aja ya seperti itu ya. Anda bisa trading optionnya juga ya. Strateginya kalau misalnya trading option itu macam-macam. Nanti saya akan adakan untuk edukasinya ya. Di option itu enaknya em, risk rewardnya itu sudah tergambarkan di strateginya. Jadi Anda tinggal pilih aja Anda bullish atau very bullish atau netral atau directional atau very bearish terhadap asetnya. Misalnya untuk USO ini ada very bullish ya. Nah, Anda tinggal pilih expiration date-nya. Oh ini target price-nya. Target price-nya itu kira-kira kenaikannya berapa? Misalnya 140 ya. Anda bullish sampai 140. Berarti sekitar 20% ya, 19% lebih. Nah, Anda pilih expiration date-nya. Strateginya biasanya belinya sekitar 45 DTE ya. Em, banyak seperti itu ya. Kalau strateginya, tapi tergantung juga ada yang 7 DTE, ada 21 DTE, ada 45. Ada yang strateginya 45 belinya di exitnya eh, di 21 ya seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini, terus Anda tinggal pilih probabilitasnya profitnya berapa ya. Ya, makin tinggi ya biasanya kalau kita lihat probabilitasnya makin tinggi, profitnya makin
Eh, Biasanya profitnya tergantung sih ya. Nggak bisa pastikan probabilitasnya tinggi terus profitnya makin tinggi belum tentu ya. Lihat di sini ada tulisannya juga resikonya seperti itu ya. Nah di option itu sudah tergambarkan. Misalnya contohnya kita ambil probabilitasnya yang di sini lah ya. Nah misalnya kita pakai strategi dari long call yang di sini ya, long call. Nah long call ini kan kelihatan ada garis yang merah ini yang terakhir ya. Ini kan ada yang horizontal. Berarti itu maksimum kerugiannya. Jadi 2452,5 itu maksimum lossnya. Nah profitnya bisa sampai 1847,5. Ya ini profitnya, maksimum profitnya. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah tergambarkan. Ya, atau pakai strategi yang define. Jadi lossnya berapa, profitnya berapa itu sudah ada. Misalnya maksimum profitnya 1165 yang long call spread ya. Terus maksimum lossnya ini sudah ada. Ya, ya Anda jangan pilih yang maksimal lossnya tak terhingga ya. Seperti ini 10.685 ini berarti lossnya ya tak terhingga ya sampai asetnya nol ya. Jadi tergantung strateginya. Dan ini sudah ada hitungannya pakai matematika ya. Jadi kalau dibilang option judi, bedanya dengan binary option. Kalau binary option kan cuma tebak-tebakan satu atau nol. Kalau option yang sudah ada regulasinya di Amerika itu uh, ada rumusan, berdasarkan rumusan Black Scholes ya seperti itu ya. Jadi ada indikatornya untuk Greek-nya ya, ya seperti itu. Deltanya, terus gamanya, theta. Nanti kita akan bahas edukasinya kalau tertarik ya. Nah, sukanya kalau di option itu kita nggak perlu khawatir ya. Kalau kita misalnya beli saham ya, itu bisa aja tiba-tiba besoknya ARB. Ya, kalau di Indonesia ya, kalau di Amerika bisa aja turun dan turun terus sampai akhirnya terkuras habis bisa aja. Tapi kalau pakai option itu sudah ada kontranya. Jadi kerugiannya itu sudah terukur sesuai dengan strategi yang kita pilih ya. Jadi jangan sampai salah pilih strategi ya seperti itu ya. Yang penting di option itu lebih ke ilmunya ya. Em, jadi Anda harus tahu strateginya, gambarannya PNL grafnya atau chartnya, PNL chartnya. Jadi kalau chart di option itu beda dengan chart technical biasanya. Biasanya technical chart biasanya kan seperti ini ya. Candlestick, kemudian ada indikator Bollinger Band atau eh, Anda bisa garis-garis seperti ini ya untuk chart pattern ya, flag dan lain-lain ya seperti itu ya, double bottom ya atau head and shoulder dan lain-lain ya, chart pattern ya bisa digambarkan seperti itu. Kalau option biasanya P&L grafnya seperti ini yang paling penting seperti ini. Jadi langsung tergambarkan ya kira-kira profitnya berapa, lossnya berapa, probabilitasnya berapa, break even pointnya sudah tergambarkan. Ya, saya sukanya di sana ya, sesuai dengan strategi yang dipilih ya. Ya jadi ini alternatif untuk investasi aja ya. Jadi kalau Anda suka bond ya bisa TLT, tapi TLT ini dia em, terus terang aja mungkin ada beberapa yang kurang suka karena IV-nya dia rendah ya, implied volatility-nya dia rendah. Jadi premiumnya nggak seberapa banyak ya kalau kita jualan dibandingkan dengan GLD atau IU ya seperti itu ya. Jadi ini macam-macam. Terus Anda kalau pengen aset yang luar biasa itu Anda bisa eh, invest di ini untuk yang dividen yield ya. Ini sekilas saja Anda bisa di invest di ETF yang kasih dividennya itu tinggi banget, eh, sampai 40%. Tapi dengan eh, catatan dia NAV erosi ya. Ini NAV-nya turun. Jadi supaya nggak turun ya, Anda harus invest di dividennya seperti itu ya. Tapi nggak semuanya jelek, tapi nggak semuanya bagus juga ya. Yang di, yang tipe-tipe seperti ini kenapa bisa bagi dividen banyak? Ya, karena memang dia secara regulasi dia harus bagi dividennya. Jadi setiap akhir tahun ya umumnya dia bagi dividennya banyak banget. Jadi setahun itu bisa sampai 40% ya yang dia bagikan ya. Itu menurut ketentuannya ya. Ya, jadi NAV-nya ya ikut tererosi ya seperti itu ya NAV. Jadi jelasnya macam-macam banyak-banyak ya seperti itu ya. Jadi fleksibilitasnya ya. Jadi Anda mungkin tambah bingung Pak Sunar kok banyak banget. Ya, memang sih. Tapi saya itu prinsipnya maunya itu Anda bisa sukses ya seperti itu ya. Jadi terus terang aja saya lebih suka jadi influencer yang mana saya kalau bisa membuat Anda sukses ya seperti itu ya. Daripada yang saya sukses karena Anda ya seperti itu ya. Karena banyak influencer yang sukses karena dari membernya. Kenapa? Karena dari ad revenue, dari em, istilahnya itu brand ambassador ya seperti itu. Nah, dari ya istilahnya iklan-iklan ya seperti itu ya, promosi produk dan lain-lain. Jadi
eh, influencernya sukses dari membernya, tapi saya maunya Anda itu sukses. Kalau saya bisa membuat Anda sukses, berarti saya adalah seorang yang influencer yang luar biasa karena saya bisa membuat Anda sukses. Ya mungkin Anda bilang, "Em, wah kalau gitu kan eh, masa murid lebih pintar dari gurunya ya?" Bisa saja ya, karena di dunia ini nggak mesti kalau guru itu lebih pintar dari muridnya, ya. Nggak mesti influencer itu lebih kaya raya daripada eh, followernya ya toh, ya seperti itu ya. Jadi maunya saya pribadi ya, Anda kalau sukses saya senang banget, you daripada lebih ke saya suksesnya karena dari Anda. Karena ada influencer dulu yang terkenal kan, eh, dia dulu asal mulanya dari salah satu forum saham ya, dia terkenal kan. Uh, Kemudian bikin YouTube karena dia pinter ngomong ya sehingga subscribernya banyak, ya, followernya juga banyak. Terus akhirnya yang dia bahas nggak saham doang. Tadi semua semua apa aja yang topik viral dia bahas ya seperti itu. Bahkan yang nggak ada hubungannya dengan saham atau investasi. Kalau saya masih dalam koridor investasi ya, karena saya maunya ada sukses secara finansial lah. Ya seperti itu ya. Dan setiap akhir em, video juga saya doakan selalu ya. Nanti kalau ada edukasinya, jangan lupa saya akan infokan untuk linknya, entah itu Anda mau join Gold Trade Indonesia atau peluang broker yang di dalam negeri atau em, Pegadaian untuk emas ya, Treasury itu linknya nanti Anda bisa kontak saya langsung aja ya, lebih enak ya. Atau mau join grup yang khusus untuk bahas broker mumu untuk investasi di luar negeri, eh, Anda chat ke saya langsung ya, nanti linknya di video deskripsi Pak ini ya, seperti itu. Em, saya rasa sih cukup sekian ya. Di akhir video setiap biasa seperti biasanya izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Bagi yang merayakan Lebaran ya, saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Eh, Kemudian lebih diberkati di eh, tahun yang akan datang ya seperti itu ya. Eh, Tetap semangat.